monggo silakan. Prof. Baik, Agus. moderator, terima kasih Bu April, Bapak Ibu, Romo, semua saja yang bergabung. Ya, ini adalah judul yang diberikan oleh Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry sudah memberikan judul, saya melanjutkan saja. Tuh. Saya langsung lanjut, slide kedua. Nah, saya bertanya dulu lah, refleksi kita sebagai dosen, apapun status kita, dosen tetap, tidak tetap, NIDK, atau baru mau jadi dosen, nggak apa-apa, nanti kita refleksi masing-masing. Jadi, pertama saya bertanya adalah, kalau kita melamar ke perguruan tinggi itu dulu sebagai apa? Rata-rata ya sebagai dosen ya. Bahwa sekarang menjadi pejabat, menjadi apa, dan seterusnya itu urusan belakang, karena memang pertama kali kita menjadi dosen. Nah, kalau kita menjadi dosen, maka saya kira kita harus paham tentang aturan bagaimana dosen bisa melaksanakan tugasannya, ditugaskan, seterusnya, batasan boleh dan tidak, dan seterusnya. Tentu juga ada yang terkait dengan pengembangan karir. Nah, saya kira ini pengembangan karir penting juga kalau kita sudah masuk dalam dosen. Kalau kita lihat dari undang-undang, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Pendidik profesional dan ilmuwan. Di profesional ada sertifikasi profesional, kemudian ilmuwan tentu dia karena dia mengembangkan ilmu. Mengembangkan ilmu salah satunya ya dengan penelitian. Jadi apa yang diajarkan, apa yang disampaikan kepada mahasiswa, apa yang menjadi bahan diskusi tidak hanya mengambil dari referensi, tapi juga hasil-hasil penelitian yang dia lakukan. Kemudian dosen wajib melaksanakan kegiatan tridharma jelas. Dan profesi kita tidak akan bisa dilepaskan dari namanya penelitian dan publikasi berbasis penelitian. Jadi ada juga yang publikasi tidak berbasis pada penelitian, tapi kita berharap bahwa penelitian, publikasi basisnya hasil riset. Kemudian, nah ini, mengapa kita harus melaksanakan penelitian dan publikasi? Pertama ada kewajiban tadi di tridharma. Yang kedua adalah kebutuhan kenaikan pangkat dan temannya. Kemudian ada kontribusi. Nah, kalau kita tidak melakukan penelitian, kontribusi kita mungkin tidak terlalu besar, terbatas gitu ya. Kemudian ada milestone, tonggak pencapaian. Kemudian track record, ini penting juga track record. Ya, walaupun kita nggak banyak, tetapi kita punya track record bahwa kita pernah mendapatkan hibah penelitian, kita pernah publikasi, dan seterusnya. Kemudian bukti keprofesionalan. Nah, ini juga penting nih. Merasa diri profesional, kalau belum bisa tembus hibah penelitian atau tembus publikasi, ya mungkin masih belum. Maka kita buktikan. Kemudian juga ada nilai ekonomi tertentu. Ada penelitian-penelitian juga menghasilkan uang. Nah, menghasilkan uang. Walaupun sekarang kalau penelitian dikti tidak ada honorarium, tapi narasumber bolehlah, ya walaupun tidak honorarium, tapi pengambilan data boleh. Kemudian berikutnya adalah kebanggaan, ya kebanggaan supaya kita tetap bangga berprofesi sebagai dosen. Nah ini penting juga bangga di hadapan para dosen kolega yang lain, bangga juga pada para mahasiswa dan seterusnya. Ini juga penting lah supaya kita tetap bersemangat menjalankan tugas kita sebagai dosen. Kemudian, nah ini ada juga hibah penelitian. Sebenarnya hibah penelitian kan banyak sekali sumbernya. Ada hibah penelitian internal, perguruan tinggi. Saya kira semua perguruan tinggi sekarang harus membuat tuh, udah ada di peraturannya di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 di standar pendidikan tinggi itu memang kita harus memberikan hibah internal semampu kita. Kemudian hibah eksternal juga banyak, hibah penelitian kolaborasi internasional atau hibah individu dosen atau kelompok dosen dengan berbagai bidang. Hibah dari perusahaan. Nah, kemarin kita sudah mulai membuat klaster, kelompok-kelompok itu sebenarnya itu punya potensi yang besar untuk mendapatkan hibah-hibah ini. Apakah itu hibah internal, eksternal, atau kolaborasi, atau kelompok-kelompok itu dengan perusahaan dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikannya? Yang pertama tentu kita harus jeli melihat dan menciptakan peluang. Jeli, ya, ada di mana nih hibah? Nah, kalau ada hibah rasanya itu pengen segera membuat proposal. Nah, kalau ada seperti itu bagus sekali. Yang kedua, kesiapan proposal. Ada stok proposal, stok research, ada roadmap penelitian, ada logbook penelitian. Nah,
Setiap dosen harusnya membuat roadmap penelitian pribadi, kemudian ada catatan-catatan dari penelitiannya, ada logbooknya, yang setiap saat bisa dibuka kembali, mungkin di situ akan muncul penelitian baru. Yang ketiga adalah kesiapan tim hibah. Karena biasanya hibah dibuka dalam waktu singkat dan ditutup cepat. Karena memang mereka seleksinya itu adalah salah satunya adalah bagaimana orang siap dalam kondisi waktu yang sangat sempit, dia bisa menghasilkan satu proposal yang bagus. Tentu kita perlu persiapan setiap saat. Kesiapan dari kualifikasi dan kompetensi tim peneliti ini juga penting. Karena untuk hibah-hibah tertentu ada kualifikasinya dan ada kompetensi tim. Nah, ini penting ya. Kesiapan sarana prasarana pendukung. Minimal kita tahu kalau mau ambil data seperti apa, ngolah di mana, dan seterusnya, meskipun di kampus kita tidak ada, tapi kita tahu tempat-tempatnya. Seperti saya tahu misalnya ada di mana, di Puspitek, di mana yang alatnya bagus-bagus bisa dipakai, hubungin siapa, bayarnya berapa, dan seterusnya, kapan mereka antriannya seperti apa, kita kuasai betul. Kesiapan dana pendamping saya kira penting juga. Kadang-kadang hibah penelitian itu juga butuh dana pendamping atau in-kind. Apa yang disumbangsikan oleh kita pribadi sebagai dosen atau institusi di mana kita bekerja, sumbangsinya apa untuk menunjukkan riset itu. Kemudian kesiapan publikasi hasil luaran penelitian ini juga penting. Kalau kita sudah punya ancer-ancer suatu saat kita penelitian, publikasinya kemana saja sudah kita siapkan. Kalau mau seminar apa saja, kapan waktunya biasanya terjadi, terindeks atau tidak, ya. Kemudian kalau saya mau daftarkan HKI, saya punya akun belum. Kalau saya mau terbitkan buku ajar, saya sudah ada hubungan dengan penerbit belum, dan seterusnya. Saya kira kesiapan non teknis ini sangat penting supaya pelaksanaan penelitian kita tidak terganggu. Ya, apalagi kalau hibah dikti. Sampai sekarang uangnya belum keluar, tapi keluarnya uangnya bulan Juli, Agustus, September suruh monef. Nah, ini juga labakan kalau kita tidak punya kesiapan non teknis yang mendukung penelitian kita. Nah, kemudian peraturan yang baru yang nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan nasional itu, pendidikan tinggi, kita lihat Bapak Ibu. Jadi memang kalau dia standar itu pasal-pasalnya kita baca di dalam kelompok penelitian ya, memang kita bisa juga punya wawasan yang cukup lengkap. Nah, di situ ada standar penelitian. Hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing. Kata-kata kesejahteraan masyarakat dan daya saing ini penting kita pegang. Kenapa? Pada saat kita harus mencari topik penelitian. Nah, ya, atau kita membuat roadmap penelitian, atau kita membuat RIP, rencana induk penelitian di perguruan tinggi atau renstra penelitian. Pasal 47. Ya, di situ materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Jadi ada dua kelompok penelitian dasar dan terapan. Saya ini mau ambil yang mana? Kualifikasi saya, kemampuan saya itu mau yang penelitian dasar atau penelitian terapan. Nah, itu juga penting kita membaca ini. Kemudian berorientasi pada luaran penelitian. Nah, orientasinya adalah luaran penelitian, maka proposal kita harus mampu menjanjikan luaran penelitian seperti apa. Ya, apakah nanti ada publikasi atau apa segala macam, itu seperti apa. Makanya tadi ada persiapan non-teknis di belakang. Bahwa kita sudah menyiapkan sarana prasarana, jurnal yang mau dituju, kemudian seminar yang mau itu, kalau HKI punya akun dan seterusnya. Kemudian berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi. Nah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bermanfaat bagi masyarakat dunia industri. Berarti di sini yang disebut dengan TKT itu, tingkat kesiapan teknologi itu. Nah, di situ sebenarnya ya. Lanjut, pasal 50. Standar penelitian merupakan kriteria minimum kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Maka kita merefleksi kemampuan kita ada di mana ya untuk meneliti, sanggup enggak. Kadang kita waktu membuat proposal semangat sekali, kemudian diterima. Begitu eksekusi dari proposal penelitian yang kita buat sendiri itu, kita kebingungan mau mulai dari mana. Ya, mau ambil data atau mulai data atau mau lakukan perancangan, kebingungan sendiri. Nah, itu berarti kan kemampuan peneliti, masa penelitian itu menjadi diragukan. Gitu ya. Kemampuan peneliti sebagaimana ayat 1 harus ada kualifikasi akademik dan hasil penelitian, kualifikasi akademik. Jadi ada persyaratan-persyaratan dari sisi
pendidikan dan juga track record karena ada hasil penelitian. Nah, oleh karena itu ada kewenangan melaksanakan penelitian, ada grade untuk kewenangan melaksanakan penelitian. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, merujuk pasal 50, apa yang kita lakukan? Kualifikasi penelitian. Berarti kita harus mengidentifikasi pendidikan dan jabatan akademik. Maka ini seperti telur dan ayam kalau sudah bicara jabatan akademik. Lah Pak, saya mau jabatan akademik saya itu nunggu penelitian ini. Kalau penelitian nggak dapat, saya nggak bisa publikasi, ya jabatan akademiknya nggak naik. Nah, ini kan akan terus terjadi seperti itu. Kemudian track record peneliti. Nah, track record peneliti itu penting sekali. Salah satu penilaian untuk proposal IBA Dikti, karena kita adalah reviewernya penelitian Dikti, pertama kali yang dinilai adalah track record. Track record, di situ ada track record. Saya lupa waktu itu nggak capture ya, harusnya saya capture waktu menjadi reviewer. Jadi Bapak Ibu tahu, nanti kalau sudah buka lagi nanti saya capture. Jadi di situ ada track record, bagaimana dapat ini, berapa ininya, berapa itunya, H indeksnya berapa, dan seterusnya, itu ditanya di situ semua. Ya nggak apa-apa. Kalau kita belum tercapai, tidak apa-apa. Nah, di situ track record berarti ada penelitian, HIPA penelitian yang pernah diperoleh, publikasi, HKI, teknologi tepat guna, buku ajar, referensi, monograf. Data-data itu harus Bapak Ibu masukkan di dalam SIM. Kalau ini banyak dikti, maka harus dimasukkan di Simlabtamas, atau masuk ke Sister, atau masuk ke PD Dikti. Maka satu, kita bisa memilih skim penelitian yang sesuai. Ya, kalau kita tidak memilih skim penelitian yang sesuai, ya kita tidak akan diterima. Yang kedua, kita harus memiliki roadmap penelitian pribadi. Jadi masing-masing dari kita harus menyusun roadmap penelitian pribadi. Yang ketiga, kolaborasi dengan peneliti lain kalau kita belum memiliki track record-nya sendiri. Nah, Bapak Ibu, makanya kemarin saya minta kelompok dalam kelompok-kelompok cluster supaya apa? Yang belum pernah mendapatkan hibah tapi punya topik penelitian yang bagus bisa didiskusikan dengan kelompoknya, dengan beberapa orang yang punya pengalaman track record penelitian. Nah, nanti ya terpaksa yang mempunyai track record bagus menjadi ketua peneliti. Nggak apa-apa kita sebagai anggota dulu atau asisten peneliti, nggak apa-apa. Tapi setelah itu penelitian selesai, kita akan mendapatkan track record baru. Nah, pernah menjadi anggota peneliti dan sebenarnya datanya akan record. Ada publikasi juga record. Nah, saya kira itu. Memang di sini harapan saya adalah kita betul-betul berbagi, yang punya pengalaman berbagi dengan yang belum tapi punya topik ya juga ikhlaskan saja untuk juga berbagi dengan teman yang lain. Saya kira itu penting sekali di dalam IKDKI kita kembangkan demikian. Yang berikutnya, penelitian atau hibah penelitian yang kita lakukan khusus untuk ketua penelitinya harus bidang ilmunya yang sama. Kalau anggotanya didukung, misalnya penelitian itu bidang ekonomi, kemudian ada anggotanya dosen teknik dan ada anggota psikologi, gak apa-apa. Selama memang ekonomi yang dijalankan itu penelitiannya adalah perlu didukung oleh orang teknik dan perlu orang psikologi. Dan anggota peneliti kalau skimnya dikti itu boleh berganti setiap tahun. Nah, tetapi ketuanya harus sesuai bidang ilmunya. Nah, linear antara pendidikan, pengajaran, penelitian, publikasi itu juga kaitannya dengan kenaikan pangkat. Kemudian roadmap bidang penelitian, bidang ilmu penelitian. Jadi ada roadmap besar di bidang ilmu, bidang ilmu, kemudian juga ada roadmap pribadi seorang dosen. Maka kalau kita sudah dapat, kita akan membangun track record yang baik. Track record yang baik. Yang kedua, makin mendalami bidang ilmu yang kita geluti. Yang ketiga, makin mumpuni. Nah, ya seperti IKDKI. Yang keempat, ada pelaksanaan penelitian multidisiplin, mendukung sesuai dengan bidang keahliannya tadi. Misalnya, ada ketua penelitian sudah bidang ilmu, yang lain itu tidak sesuai bidang ilmu, tidak apa-apa. Karena memang penelitian membutuhkan multidisiplin. Perlu, gitu ya, ada apa-apa. Bagus. Kemudian, pasal-pasal dulu ya Bapak Ibu ya. Pasal 53, perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi perguruan tinggi yang boleh mengajukan penelitian, maka perguruan tingginya harus membuat rencana strategis penelitian, RIP atau Renstra penelitian yang dimasukkan nanti dalam sistemnya Simlabtamas.
Kemudian secara internal juga harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian internal, gitu ya. Yang H itu adalah ayat yang H ya. Laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data perguruan tinggi. Jadi kita juga bisa terimbas, dosen-dosen tidak bisa meneliti kalau lembaga penelitian di perguruan tingginya itu tidak aktif memasukkan kinerja penelitian di pangkalan data perguruan tinggi atau di Simliptakmas gitu ya. Maka kinerja penelitian ini harus terus diperbaharui, diperbaiki. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, sekarang gimana saya sebagai orang peneliti? Pertama harus punya akun Simliptakmas. Yang belum punya ya dicari akunnya segera. Yang kedua, dosen punya akun Sinta. Nah, Sinta yang kemarin itu penghargaannya ya bagus-bagus sekali mereka ya. Penghargaan itu citasinya ribuan itu ya. Ya luar biasa mereka. Ya. Dosen punya akun Sister. Nah, untuk memperoleh data. Yang berikutnya dosennya ID di Google Scholar untuk menyedot data kita ya. Kemudian nanti masukkan ke Sinta. Dosen punya ID Scopus kalau sudah punya publikasi di Scopus gitu. Kemudian dosen punya akun DJKI. Nah, DJKI itu adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. HKI untuk mendaftarkan HKI ya, paten, misalnya cipta dan teman-temannya itulah. Itu penting. Jadi Bapak Ibu yang belum punya bisa membuat akun-akun ini dulu sebagai data pribadi supaya kita tersedot ke sana kemari ya. Kemudian kalau kita sudah punya itu maka kita punya track record penelitian kita atau data-data kita mudah diakses. Kemudian kita punya milestone, tonggak pencapaian, kita punya citasi atau H-index, maka itu akan membangun reputasi. Ya pelan-pelan nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya juga masih kecil sekali kok. Pelan-pelan karena kesibukan administrasi kita juga kadang-kadang penelitian nggak bisa banyak. Kemudian citasi juga terbatas dan seterusnya apa-apa. Kita berusaha semampu yang kita bisa lakukan. Kemudian standar penelitian merupakan kriteria minimum penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Apa yang menjadi rahasia sederhana? Sebenarnya sudah umum, ini sudah menjadi rahasia umum. Cuman kadang-kadang kita tidak konsen di sini. 1. Ikuti format proposal sesuai scheme. Jadi kita tidak boleh membuat format yang lain. Nah, apalagi yang sekarang kalau yang punyanya dikti ya Bapak Ibu semuanya harus diupload. Diupload per kata, per alinea, per kelompok. Nah itu udah dibatasi dengan jumlah kata dan seterusnya. Maka semuanya harus ikuti format. Yang kedua, topik sesuai dengan RIP, Renstra penelitian. Jadi kita harus menunjukkan Renstra yang mana atau RIP yang mana yang kita ikuti dari penelitian ini. Apakah ada nggak? Kalau di situ nggak ada, ya bahaya juga. Berarti kita meneliti tidak sesuai dengan unggulan perguruan tinggi yang ingin dicapai. Ikuti rencana biaya sesuai format dan skim. Nah, ini kadang-kadang ngawur-ngawuran nih, rencana biaya dan skim ini. Nggak bisa, sudah atau Menteri Keuangan, jadi kita harus ikuti. Berikan dana pendamping in-kind. Sebisa mungkin memberikan dana pendamping atau in-kind. Kecil nggak apa-apa, 1 juta, 2 juta. Kalau kita minta dana 200 juta, mungkin kita kasih 1 juta, 2 juta, 5 juta, 4 juta, nggak apa-apa. Tapi ada keinginan untuk berkontribusi bersama-sama gitu ya. Yang kelima, mitra penelitian. Nah, skim tertentu itu membutuhkan mitra penelitian, maka memang non-teknisnya harus kita siapkan. Kalau sekarang ini mau buka nanti proposal tahun 2021, sekarang sudah mulai cari mitra. Siapa yang mau bermitra dengan saya? Perusahaan mana, UKM mana, kelompok mana, sekolah mana, itu penting sekali. Ya, mitra penelitian itu yang membantu kita melaksanakan penelitian. Saya misalnya pakai UKM, nah, gitu ya. Kemudian juga mitra pengguna hasil penelitian juga tolong disiapkan untuk skim tertentu. Mereka minta siapa nanti akan menggunakan hasil penelitian ini. Misalnya kalau penelitian bidang sosial, nanti mitranya adalah misalnya panti asuhan atau panti jompo, gitu untuk penelitian orang-orang tua misalnya ya, atau gizi dan seterusnya. Penggunanya juga dia juga nanti kalau sudah diteliti kemudian mereka yang akan pakai. Itu bagus sekali. Jadi harus ditunjukkan di tanda tangan di atas meterai. Seperti itu. Kemudian
yang berikutnya adalah luaran yang dijanjikan sesuai skim. Jadi luaran itu harus di-state, harus dinyatakan dengan jelas, berani. Saya akan mengeluarkan nanti hasil luaran penelitian saya ini adalah ini. Kalau publikasi di jurnal-jurnal internasional ini, kalau seminar internasional berreputasi ini, kalau mengHKI ini dan seterusnya, itu harus berani dinyatakan secara eksplisit, gitu ya. Berikutnya ini agak nyimpang dikit. Harus tahu reviewernya, reviewer perguruan tinggi maupun reviewer nasional. Siapa sih reviewer kita? Supaya kita tahu karakternya seperti apa dan seterusnya, menilai bagaimana dan seterusnya. Perguruan tinggi juga sebenarnya bisa berkolaborasi antar perguruan tinggi untuk menentukan reviewer. Ya, supaya saling memahami, bukan untuk KKN, tapi mungkin jiwa dari risetnya itu sama, sehingga dengan mudah mereka memahami bahwa penelitian ini penting dan seterusnya. Yang berikutnya, tahu cara penilaian proposal, monef, dan laporan akhir. Banyak orang mendapatkan proposal penelitian pertama kali dibiayai, kemudian nggak tahu cara monef, kemudian cara laporan akhir. Akhirnya tahun kedua tidak dibiayai. Nah, ini juga saya kira sedih gitu ya. Karena biasanya penelitian itu harus berlanjut. Kalau dia sebutkan 2 tahun, ya tahun pertama selesai, tahun kedua dibiayai lagi. Kalau 3 tahun, ya 3 tahun, multi years, ya dibiayai lagi gitu mestinya. Tapi kadang-kadang hanya bisa 1 tahun. Karena ternyata pada saat monef, monitoring evaluasi, kinerjanya itu tidak bagus sesuai dengan janji. Ya. Walaupun penelitian kita itu dijanjikan multi years 2 tahun, tetapi mereka minta luarannya setiap tahun. Harus ada. Nah, supaya bisa berlanjut ke tahun berikutnya. Saya kira ini wajar-wajar saja. Yang berikutnya, tahu mencari ketua atau anggota peneliti yang sesuai skim. Tadi, misalnya seorang dosen punya topik penelitian yang bagus sekali, tapi dia belum mempunyai kualifikasi yang cukup memadai untuk menjadi ketua peneliti. Maka dia mencari, tahu kemana akan dipublikasikan hasil penelitian. Apakah itu jurnal, apakah proceeding, dan seterusnya diseminarkan di mana, itu harus tahu, sudah mengincer gitu ya, sudah ancang-ancang. Sehingga dia sudah mempelajari, anggota tim peneliti bisa mempelajari bagaimana jurnal X, oh tata caranya begini, skopnya ini, kalau nanti publikasi setahun dia 4 kali, gitu, dan seterusnya prosesnya lama, bayarnya mahal. Oh cari ganti jurnal yang lain, misalnya seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba saja mau publikasi baru cari-cari, mestinya persiapannya sejak awal. Ini yang kadang-kadang terjadi, kita akhirnya sibuk penelitian yang nggak jelas itu, kerjaan lain ditinggal. Karena apa? Karena kita belum siap dalam melaksanakan penelitian sepanjang 10 bulan, misalnya 1 tahun 10 bulan lah ya. Tahu ya bukan tahun, tahu hasil luaran lainnya dan bagaimana mencapainya. Ini penting juga. Karena luaran penelitian tidak hanya satu, misalnya jurnal saja atau proceeding saja, harusnya multi output. Nanti kita lihat. Ya, bagaimana selanjutnya? Ini ya. Alur prosesnya seperti ini, perguruan tinggi membuat RIP, kekasan, keunggulan dari penelitian itu. Rencana ini penelitian itu menunjukkan perguruan tinggi punya kekasan atau keunggulan, atau dia tuh mengembangkan apa sebagai perguruan tinggi gitu ya. Kemudian membuat roadmap penelitian, jalan penelitian pribadi, Bapak Ibu punya ya track record itu, dan roadmap-nya kita mau kemana, menentukan posisi penelitian terhadap peneliti yang lain. Posisi relatif kita terhadap peneliti yang lain itu seperti apa. Jangan sama, kalau sama-sama saja, terlalu banyak yang sama, kita seperti kalau orang pemasaran itu mengatakan ini komoditas. Kalau komoditas itu jualnya murah, gitu kan? Harganya murah. Nah, kita jangan seperti itu. Peneliti membuat logbook penelitian karena dalam logbook itu bisa saja kita akan menunjukkan penelitian baru. Kemudian melakukan penelitian menggunakan standar internasional. Ya, kalau orang teknik biasanya ada STM, ASME, dan sebagainya. Bapak Ibu pasti punya standar tertentu juga. Ada kalanya kita harus memperhatikan etika penelitian, pedoman etik, komisi etik yang tertentu itu diperlukan. Nah, misalnya kedokteran, ya psikologi, kemudian farmasi atau apa-apalah ya, itu biasanya membutuhkan kode-kode etik. Ada komisi etik di situ yang meng-approve bahwa penelitian ini sudah sesuai dengan etik. Mengakses paten melalui paten, sebisa mungkin mempunyai peer group. Sekali lagi, peer group menjadi sangat penting. Kalau kita tidak punya peer group, kita hanya copot-copot sana, copot sini anggotanya, nanti kita penelitian sendirian saja. Mereka hanya sebagai orang-orang yang lontang-lantung saja. Nah, itu sayang.
Kita capek sendiri nanti dalam penelitian. Kemudian luaran penelitian, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hal yang bisa kita contoh, kita lihat ya. Jadi kalau Bapak Ibu penelitian, kalau semuanya ini bisa dapat, wah hebat sekali nih. Ya, satu judul penelitian kita bisa dapat artikel jurnal. Yang pertama. Yang kedua, proceeding makalah atau invited speaker. Wah, ada 2. Kita juga dapat bagian dari buku ajar, mungkin 1-2 bab. Kita bisa mengembangkan model atau rekayasa sosial. Ada posternya, ya. Ada kuesionernya dan seterusnya. Ada prototipe produk. Nah, ini juga penting. Teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna itu bagaimana model dan rekayasa sosial dan prototipe itu digunakan. Nah, itu ya ada TTG. Ada kebijakan, misalnya setelah ada model rekayasa sosial, kemudian keluar kebijakan, susunan kebijakan. Bisa juga dengan visiting lecturer atau profesor, visiting profesor. Ini sering ya, dengan hasil penelitian kita yang bagus, kita bisa diundang ke sana sini ya, kemudian menjadi visiting lecturer atau profesor. Nah, nanti undang saya ke sana. Saya cerita-cerita tentang penelitian saya boleh. Itu visiting profesor atau visiting lecturer. Kemudian HKI. HKI jangan lupa, HKI juga peluangnya banyak. Ada paten sederhana, hak cipta, desain produk, industri, merek, rahasia dagang, indikasi geografis, varietas tanaman, sirkuit terpadu. Saya kira penenjil. Jadi kalau kita mendapatkan 5, 4, wah saya kira bisa. Saya biasanya dapat jurnal, proceeding, HKI, kemudian teknologi tempat guna, prototype produk. Jadi 5. Nah kadang-kadang diundang sebagai visiting profesor. Ya 6 berarti saya dapat. Penelitian bisa dapat 6. Wah, luar biasa sekali itu. Jadi kita capek-capek juga hasilnya banyak. Nah, selanjutnya, luaran penelitian. Apa yang kita bisa lakukan luaran penelitian? Perhatikan persyaratan luaran dari penelitian yang wajib diperoleh. Wajib utamanya itu apa? Kemudian yang pilihannya apa? Yang lainnya. Perlu strategi dalam menghasilkan luaran lebih dari 1. Tadi luaran bisa banyak sekali, tapi kadang-kadang orang tidak mampu berstrategi untuk membuat luaran yang banyak. Kemudian dapat didaftarkan hak paten sebelum dipublikasikan, seminar conference, bisa diseminasi penelitian, publikasi agar ada jurnal. Artikel yang sudah diseminarkan di proses tidak dapat ditulis lagi menjadi artikel jurnal, kecuali ada perubahan mendasar di atas 80%. Nah, ini juga saya kira penting. Dan ingat, yang paling bawah itu, kita luarannya banyak, tapi tidak boleh terjadi publikasi ganda atau plagiat. Nah, ini memang tidak mudah, kita harus mensiasati. Bagaimana kita dapat 5 luaran, 6 luaran, tapi tidak ada publikasi ganda atau plagiat. Nah, bagaimana memulai dan mewujudkannya? Yang pertama, Bapak Ibu, kita mencari permasalahan penelitian, ide. Mencari informasi sebanyak-banyaknya, membaca berita, diskusi, masalah aktual, kebutuhan pembangunan, agenda riset, mengumpulkan state of the art, kekinian sesuai bidang ilmu. Makanya kalau kita mengelompok dalam kelompok besar, kelompok-kelompok bidang keilmuan kita, ada peer group di situ, kita bisa diskusi state of the art, riset-riset, keterbaruan riset di bidang kita masing-masing, sehingga kita bisa melihat peluangnya, kita mau menelitikan apa. Kemudian melakukan penelitian, ada metode, ada data, ada logbook. Ya. Bisa juga nanti digabung dengan penelitian skripsi, tesis, disertasi, penelitian mandiri, tim. Kemudian memahami temuan dan capaian substansi hasil penelitian. Nah, apa sih sebenarnya substansi hasil penelitian yang kita lakukan itu? Nah, itu harus kebaca sebenarnya di dalam proposal. Kemudian delta temuan dibandingkan state of the art seperti apa? Ada nggak pembeda hasil penelitian kita itu? Ada sesuatu yang baru nggak? Kemudian menulis artikel jurnal, posting buku acara seterusnya sesuai luaran penelitian. Kemudian juga kalau memungkinkan ada hilirisasi, komersialisasi. Skim tertentu memang minta bukti kinerja dari proses komersialisasi dan hilirisasi ini. Nah, ini contoh lah orang membuat roadmap penelitian, saya ambil saja, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ini saya pernah bikin punya saya sendiri, tapi nggak saya update ini sampai 2015 yang saya presentasikan di sini. Yang punya saya sendiri ya pasti saya update, tapi saya nggak bocorin kepada Bapak Ibu. Nah, bagaimana sekarang proposalnya? Singkat saja. Menyusun proposal penelitian. Rancangan penelitian merupakan, proposal adalah rancangan penelitian, merupakan pedoman langkah-langkah penelitian. Maka pedoman ini betul-betul harus clear. Kemarin mahasiswa saya bertanya, Pak, saya sudah melakukan penelitian, kesimpulannya seperti ini. Saya bilang, itu bukan kesimpulan. Coba kamu lihat tujuan penelitianmu apa.
tujuan penelitianmu terjawab di penelitianmu ini. Loh, kalau nggak nyambung, kamu tujuannya apa, kesimpulannya apa, itu udah nggak nyambung gitu. Nah, makanya saya kira rancangan penelitian harus jelas. Sebenarnya kita mau cari apa sih? Nah, mau cari apa nanti terjawab nggak dalam penelitian kita. Dan paling mudah seperti itu sebenarnya, baca artikel juga ya. Kita lihat di depannya ada tujuan apa, di kesimpulan terjawab apa. Kalau nggak nyambung ini jaga sembung nih. Nggak nyambung gitu. Proposal penelitian harus dibuat secara baik dan jelas sehingga mampu menjadi pegangan selama penelitian. Jadi harus clear karena itu yang dibiayai. Jadi kita tidak boleh merubah di tengah jalan. Kenapa? Karena itu yang dibiayai skim itu sesuai dengan penelitian atau proposal penelitian yang yang disampaikan. Makanya penelitian tahun 1, tahun 2, tahun 3, multi years, judulnya nggak boleh ganti. Kenapa? Karena itu adalah satu paket penelitian. Jadi jangan diganti-ganti lagi ya. Kemudian ikuti semua pedoman penelitian, format, tata tulis, dan seterusnya ya, jumlah kata, isi proposal tidak boleh ada yang terlewat, termasuk data atau lampiran pendukung yang diminta harus lengkap, apapun alasannya. Biasanya orang begini, oh saya belum dapat mitra Pak, pernyataan mitra belum saya peroleh ya, kalau belum boleh ya nggak bisa lah, di situ kan diminta. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang lainnya adalah perhatikan dalam seleksi proposal itu apa diperhatikan. Satu, administrasi. Jadi proposal itu harus administrasi. Unsur-unsur yang ada di dalamnya harus lengkap. Sesuai dengan panduan. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kemudian kualifikasi peneliti dan tim. Ada track record yang terdata. Apalagi sekarang itu kita melakukan review penelitian menilai proposal itu. Semuanya kalau dikti itu lewat Simlipta Mas. Kita buka langsung nilai di situ. Nah, datanya ada semua, karena itu kan nge-link di PD Dikti, di mana segala macam. Jadi mudah sekali sekarang menilainya dan cepat sekali. Kemudian substansi penelitiannya sendiri juga harus kuat. Apa sih unsur keterbaruan yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini? Kemudian luaran yang dijanjikan harus mantap, ya. Kalau nggak mantap nggak akan dikasih. Kemudian kelayakan dana yang diminta. Ikuti pedoman, jangan sampai melebihi pagu. Kalau bisa turunkan. Jadi kalau pagunya 200 juta ya jangan ikut-ikutan kemudian gila-gilaan ya. Jadi kita juga ya turunkan sedikit dari pagu. Sisanya mungkin tadi in kind, kemudian ada dukungan dari institusi dan seterusnya. Nah, isinya ya seperti ini. Kalau yang sekarang ini saya tadi ambil data di sana. Ada identitas penelitian PT, kemudian ringkasan 500 kata dengan 5 kata kunci. 500 kata loh ringkasannya. Kemudian latar belakang, 500 kata juga. Tinjauan pustaka state of the art, 1000 kata. Dengan referensinya adalah 10 tahun terakhir. Nah, Bapak Ibu ini rahasia ya. Jadi seorang reviewer itu membaca ringkasan sebenarnya. Dia akan baca ringkasan. Kemudian dia lihat state of the art. Jadi dia lihat referensi. Referensi yang dicantumkan itu berapa banyak. Terus baru-baru atau tua-tua gitu ya. Kalau terlalu tua-tua ya sudah nggak kekinian gitu dianggapnya gitu ya. Kemudian metode penelitian, biasanya orang ngeceknya adalah roadmap. Benar nggak ada roadmap penelitiannya? Cocok nggak dengan RIP dari perguruan tingginya? Kemudian luaran dan target juga dilihat. Oh ya, sudah cocok misalnya. Anggaran biaya tidak melampaui. Nah, kemudian yang terakhir itu pasti ada dukungan mitra sekarang. Kalau dukungan mitra nggak ada, sudah langsung poinnya jatuh. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ringkasan maksimum 1 halaman biasanya ya. Tadi udah ada 500 kata, ya diatur-atur karena di dalamnya itu memuat beberapa hal. Jadi biasanya sih saya sendiri hanya membaca ringkasan ini secara detail. Nah, kemudian yang lain-lain saya mungkin tidak terlalu baca. Ya, ringkasan ini apa sih sebenarnya mau dilakukan, bagaimana dia melakukan dan seterusnya dengan 500 kata itu tergambar dia mau melakukan apa. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana penelitian. Menjadi fokus reviewer, saya akan fokus pada ringkasan ini. Kemudian latar belakang, to the point. Latar belakangnya to the point. Nggak usah ngomong di masa industri 4.0 dan seterusnya, udah nggak perlu lagi. To the point, apa yang terjadi di masyarakat, fenomena apa yang terjadi di sekitar kita, atau apa yang mau diteliti, kenapa masalah ini ada, bagaimana cara menyelesaikan, dan tujuan kita apa secara ringkas.
sehingga semuanya ringkas. Kemudian didukung dengan sitasi referensi, menunjukkan bahwa penelitian itu mempunyai unsur state of the art atau keterbaruan dari penelitian itu. Kemudian udah sudah jelas kajian pustaka. Kajian pustaka itu hanya yang diacu saja. Jadi betul-betul harus diacu, tetapi tidak boleh copy paste. Nah, copy paste itu akan mendetek Turnitin. Jadi harus parafrase. Kalaupun kita akan mencomot dari satu kata-kata atau satu alinea atau paragraf, kita tidak boleh copy paste, ambil kutipan langsung, tapi kita merubah menjadi kalimat kita sendiri, yaitu parafrase. Itu penting supaya tidak terdetek Turnitin. Pustaka yang digunakan mutakhir, tadi sudah saya jelas, utamakan dari jurnal ilmiah internasional. Nah, ini juga penting yang relevan ya, Bapak Ibu. Jangan sampai buku-buku referensi doang atau www.apa dan seterusnya. Ya, blog, jangan. Tapi kita biasakan menggunakan referensi internasional yang mutakhir sesuai bidang ilmu kita. Lengkapi dengan roadmap. Nanti biasanya di dalam tadi cuma 600 kata itu sudah dilengkapi dengan gambar, di-upload dan seterusnya, bikin yang bagus. Roadmap-nya seperti apa, jelas dibaca dan seterusnya ya. Reviewer konsen pada referensi yang dicantumkan dan diacu di proposal sebagai bentuk state of the art. Saya ulang berkali-kali. Kemudian metode penelitian uraikan secara rinci apa yang mau dilakukan. Kalau ada standar, pakai standar, itu paling sederhana. Kemudian berikan flowchart alur penelitian yang dilengkapi dengan proses validasi dan luaran. Jadi di dalam flowchart itu kalau bisa kita selalu mencantumkan bagaimana cara memvalidasi hasil. Ya, prosesnya di mana validasi itu. Jangan dibiarkan semuanya proses, tapi harus ada cek, ya cek gitu ya, validasi. Nah, kapan dia harus ada terjadi pengendalian kualitas itu dengan validasi. Kemudian luarannya apa? Setiap tahap itu ada luaran seperti apa? Siapa yang bertanggung jawab itu juga penting. Jadi kalau ada 3 peneliti, nah peneliti 1, 2, 3 itu bertugas di bagian-bagian mana saja supaya kita betul-betul tahu. Tahap pustaka tadi sudah. Referensi ya, tata tulis referensi mengikuti pedoman dalam satu proposal artikel ya, jadi hanya satu saja dalam satu artikel atau proposal, nggak boleh gaduh-gaduh. Nah ini seringnya gaduh-gaduh, satunya adalah urut keluar, satunya urut nama orang, wah ini bakal dicoret sama dia, ini nggak konsisten katanya. Nah biasa nggak konsisten itu harus dibuang ya, apalagi kalau proposal ini ngambil dari skripsi, waduh ini kadang-kadang memalukan bener. Masih ada misalnya 3.1, 3.2, padahal nggak ada. Misalnya gambar 3.1, padahal tadi gambar di atas gambar 1. Nah kadang-kadang nggak jeli, nggak teliti. Jadi kadang-kadang kita reviewer juga ketawa-ketawa ngakak-ngakak gara-gara itu gitu ya. Kemudian justifikasi anggaran penting sekali karena sekarang udah ada PMK, harus ikuti pedoman pembuatannya dan ini butuh waktu. Sejujurnya ini butuh waktu, oleh karena itu kita harusnya menyusun dulu di Excel di luar, nanti tinggal dimasukkan karena memang butuh waktu untuk memasukkan ini, kadang-kadang cukup pegel juga isinya ya Bapak Ibu. Jadi mendingan tim membuat di luar dulu sebelum masuk ke dalam sistem. Susunan organisasi peneliti, pembagian tugas saya kira penting juga. Kemudian juga mulai dipikirkan nanti kalau publikasi, misalnya ada 5 publikasi, penelitinya 3. Siapa yang akan menjadi peneliti publikasi pertama, first author, second author, itu harus clear dari awal supaya tidak berantem. Ya, ini penting juga, Bapak Ibu. Yang kedua, anggota peneliti juga harus hati-hati. Kenapa? Kalau ketua peneliti itu berhalangan, anggota peneliti wajib menggantikannya. Wajib menggantikannya. Oleh karena itu jangan hati-hati juga dengan membentuk tim peneliti itu, tim peneliti. Karena kalau nanti Bapak Ibu kemudian ketua peneliti tidak bisa melanjutkan, kemudian anggotanya tidak bisa melanjutkan, uangnya harus dikembalikan ke kas negara. Dan itu ribet. Kemudian biodata saya kira penting, surat pernyataan dan surat mitra tadi yang diminta ya. Pernyataan mitra juga, mitra pengguna ini penting. Saya melakukan penelitian, ternyata saya juga langsung bisa melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah ini penting ya Bapak Ibu ya. Jadi penelitian kita karena ada mitra pengguna, kita mitra pengguna sekaligus kita ajukan sebagai proposal hibah pengabdian masyarakat. Ya, saya kira ini bagus juga ya bisa kegiatan 2. Nah ini menyebabkan track record ya. Track record dan anggota peneliti sangat menentukan. Kemudian beberapa catatan di proposal. Catatan di proposal ini singkat saja.
latar belakang penelitian harus jelas, tadi to the point, tujuan penelitian harus jelas, luaran penelitian harus jelas, roadmap penelitian harus jelas, metode penelitian harus jelas, semua harus jelas. Referensi banyak jurnal terbaru dan diacu. Banyak tapi tidak diacu, nanti sama dia juga nilainya rendah sekali. Ya kasih 1, kasih 2, ya nggak bisa ngejar naik skor akhir. Biar penelitian tidak melebihi pagu, ikuti tata cara penulisan proposal dan lengkapi lampirannya. Laporan moneh dan laporan akhir sesuai tepat waktu. Nah, ini penting Bapak Ibu. Moneh Bapak Ibu tidak tepat waktu, laporan tidak waktu itu akan di blacklist nanti. Ya, ini jadi masalah. Ini banyak yang akhirnya diumumkan. Ini loh ada 300 atau 2000 peneliti yang belum memasukkan laporan penelitian. Lucu, dia minta uang, sudah dikasih uang, disetujui, penelitiannya nggak selesai dengan berbagai macam alasan. Akhirnya diumumkan, ini loh daftarnya ada 200, ada 500, yang terakhir itu ada berapa ratus itu yang nggak memasukkan laporan penelitian. Ini aneh gitu. Kemudian catatan dari luaran. Artikel jurnal itu wajib. Maka harus kita mencari jurnal dari awal, itu ya. Wajib soalnya. Pemakaman seminar itu juga wajib terlaksana. Nah, kemudian Bapak ini saya beri catatan ini ya. Model kuesioner, alat ukur, software, program komputer dapat didaftarkan HKI. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian, Bapak Ibu punya software atau punya kuesioner. Kuesionernya dibagusin gitu ya, itu bisa didaftarkan hak cipta. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat artikel jurnal, pemakalah 1, kemudian kuesionernya didaftarkan hak cipta, berarti 3 luaran. Kemudian cara menggunakan kuesioner yang sudah didaftarkan tadi itu adalah teknologi tepat guna. Jadi 4. Produk dan teknologi proses produksi dapat didaftarkan ya, hasil rancangan industri dapat didaftarkan. Tata cara, prosedur, manual book, penggunaan alat, penggunaan kuesioner, penggunaan model dan seterusnya itu bisa didaftarkan menjadi teknologi tepat guna. Kemudian hasil penelitian dapat memperkaya proses pembelajaran, dapat disusun dalam buku ajar atau bahan ajar, ya mendukung buku ajar kita. Nah, saya kira ini bisa dapat semua nih tujuhnya nih. Oke, ini sekarang masuk yang ristek print sedikit saja. Ini panduannya Bapak Ibu yang terbaru yang terakhir, revisi 2019. Ini ada skim-skimnya, kategori penelitiannya, ya silakan skemanya seperti ini, tinggal kita ikuti kualifikasi seperti apa. Di sini ada semua ya. Bapak Ibu nanti kita baca masing-masing di pedomannya. Kemudian ini seperti ini ya. Ke sebelah kiri ada pengusulan penelitian berdasarkan klaster perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi Bapak Ibu klasternya apa? Itu juga penting. Kita mau dapat apa dengan klaster yang kita. Nah, kita paling enak itu adalah mencari penelitian desentralisasi yang oleh perguruan tinggi masing-masing ya. Nah, sini desentralisasi paling rendah adalah madya, binaan nggak bisa. Ya, mandiri, utama, madya. Ya. Makanya kinerja penelitian mari kita angkat bersama-sama supaya perguruan tingginya bisa masuk ke madya, utama atau mandiri. Ya, kami di Untar tahun lalu kita dapatkan mandiri. Sekarang kita Untar sudah bisa mandiri. Lumayan. Kita udah lama sekali di utama, kemudian kemarin masuk ke mandiri. Nah, kalau mandiri kita bisa banyak hal yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Saya kira penting. Nah, kalau yang binaan, ya binaan tuh banyak yang ini aja, masih pemula ya, kemudian skema penelitian bersama antar perguruan tinggi, ini yang berkolaborasi, kemudian pasca sarjana yang sekolah-sekolah itu masih bisa. Ya, penelitian dasar dan seterusnya bisa. Yang lain dia hak-haknya terbatas gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kira memang kita harus membantu perguruan tinggi kita untuk naik klaster, naik kelas. Nah, kalau naik kelas mau apa? Berarti ada kualifikasi penelitinya. Seperti apa? Berapa banyak penelitinya, aktif enggak, seperti apa hasil-hasilnya. Track record penelitinya seperti apa, publikasi seperti apa, dan seterusnya. Kemudian kualifikasi perguruan tingginya bisa naik ke klaster apa. Ya, memang banyak yang masih klasternya binaan atau madya. Kemudian, kalau kita sudah dapat yang di atas ini, kualifikasi, track record, dan seterusnya, nah, di sini Bapak Ibu peneliti itu bisa kita ada mandiri sebagai peneliti, diri sebagai perguruan tinggi, lumayan kan? Atau kita akan melakukan kolaborasi. Jadi kalau kita sudah mandiri ya kita lebih bagus. Kalau kolaborasi kita ya apa boleh buat, kita mencari kolaboratornya dengan siapa saja. Ya, saya kira ini beberapa penelitian-penelitian yang sekarang diunggul oleh pemerintah, masalah pangan, pertanian, energi terbarukan,
ya, kesehatan, transportasi, teknologi informasi, komunikasi, pertahanan keamanan, material maju, kemaritiman, kebencanaan, ya, sosial, humaniora, budaya, pendidikan. Ada 10 fokus. Kemudian yang ini nanti Bapak Ibu baca sendirilah ya. Ini penelitian dasar, kualifikasinya apa. Secara umum adalah pendidikannya, yang pertama kualifikasinya adalah dosen tetap, NIDN atau NDK. Itu bisa mengajukan. Kemudian kualifikasi pendidikan kemahasiswi dari jabatan akademik. Nah, itu ya. Kemudian nanti baru ada yang track record makin tinggi skillnya harus ada track recordnya. Apakah itu masalah indeks, kemudian punya buku, punya paten dan seterusnya itu ya. Saya kira itu penting. Ini skema nanti Bapak Ibu baca sendiri berapa orang yang musuh, berapa tahun maksimal yang bisa lakukan dan seterusnya. Saya kira nanti bisa dibaca sendiri. Oke, ini saya lewati saja, nanti bisa dibaca sendiri. Ini istilah-istilah saja, ada SBK, standar biaya pengeluaran, ini ikuti PMK, Peraturan Menteri Keuangan, kemudian SBM, standar biaya masukan, TKT, tingkat kesiapan teknologi, IKU, indikator kinerja utama, IKK, indikator kinerja kegiatan. Nanti kalau seperti ini biasanya orang-orang lemlip atau LPPI atau LPPM yang ngerti banyak menguasai kata-kata ini, nanti bisa tanya. Di sini mungkin ada Bu Siska, nanti saya bisa jelaskan. Nah, ini track record saya, Bapak Ibu nggak banyak. Bapak Ibu pasti lebih banyak dari saya. Saya punya hibah penelitian dikti ya, bukan diki ya. Dikti itu tadi saya lihat ada 17. Nggak tahu benar nggak 17 ya. Di sini pertama terdaftar 17. Hibah PKM baru 1 kali, hibah disertasi 1 kali, hibah pembentukan sentra HKI 1 kali, hibah penguatan HKI 1 kali, insentif buku ajar saya pernah dapat, insentif jurnal internasional saya pernah dapat, hibah penyelenggaraan kontes robot saya pernah dapat 2 kali, hibah disertasi saya pernah dapat dari Ford Foundation 1 kali, paten 7 buah, grant 4. Ya itu kualifikasi saya, Bapak Ibu belum banyak juga. Saya kira Bapak Ibu lebih banyak dari saya. Saya kira itu saja, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih.